Kembali bersama kami di Prime Time News, saya akan langsung kembali ke Gusmis. Gusmis, kalau kita dengarkan tadi cerita dari Mas Hussein mengatakan bahwa serangan balik dari Israel ini ditargetkan secara sengaja kepada warga sipil di Gaza. Dan kemudian serangan-serangan ini memang sudah berlangsung sekian lama dan kemudian tidak tersentuh oleh dunia internasional. Betul demikian, Gusmis? Ya, memang kan ini kalau kita lihat dari pernyataan Netanyahu bahwa Israel akan melakukan pembalasan dengan kata frasenya adalah perang. Dan itu juga disambut secara positif oleh pihak oposisi dari Israel itu sendiri. Nah, tetapi kan kalau kita lihat fakta di lapangan, ini serangan atau perang yang dilakukan oleh Israel ini kan menyasar korban-korbannya adalah warga sipil. Ada frasi bagaimana pendudukan di tepi barat, lalu kemudian upaya-upaya Israel untuk menguasai Masjid Al-Aqsa itu. Maka oleh karena itu sekarang dunia internasional, terutama Amerika dan sekutunya, harus mengambil jalan yang adil, jalan di mana memberikan kemerdekaan dan kedaulatan terhadap Palestina. Jadi sikap-sikap unilateral yang dilakukan sejak Presiden Donald Trump hingga sekarang apabila kita menentang dan mengecam aksi yang kemudian dilakukan oleh pasukan Israel di jalur Gaza, apakah kita membenarkan serangan Hamas ke Israel, Gusmis? Ini bukan soal serangan Hamas, kita harus melihat apa yang dilakukan oleh Israel jauh sebelum serangan Hamas ini, Mas. Jadi serangan Hamas itu hanyalah respon terhadap penjajahan, pendudukan, penindasan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Jadi tidak bisa cara pandang kita melihat peristiwa ini hanya sejak serangan Hamas ke Israel. Tetapi kita harus melihat bagaimana sejak tahun 48 sejak negara Israel itu berada di situ hingga sekarang ini. Jadi mari kita melihat sejarah ini tidak hanya sejarah terjadi tanggal 7 Oktober, tapi sejarah sejak sejak deklarasi Balfour, bahkan sejak Israel berada menduduki daerah Palestina. Maka sebenarnya dulu hampir tercapai kesepakatan, yaitu solusi dua damai yang disebut dengan two-state solution. Jadi oleh karena itu saya minta tolong kepada Metro TV, judulnya jangan Israel Hamas, sebenarnya ini Israel Palestina lebih bagus, karena ini peristiwa di mana sekarang ini momentum sekarang dunia internasional mengakui Palestina, mengambil solusi damai dua negara, dan kemudian memastikan bahwa Gaza tidak diblokade, tepi barat tidak diduduki, Masjid Al-Aqsa tetap menjadi wilayah teritori dari umat Islam, sebagaimana kita juga menghormati kawasan dari wilayah umat Kristiani, dan juga kita menghormati wilayah yang disebut dengan tembok ratapan dari wilayah umat Yahudi. Maka ke depan tidak ada jalan lain kecuali hidup berdampingan secara damai, dan itu yang juga menjadi proposal dari politik luar negeri Indonesia yang disebut dengan two-state solution. Jadi oleh karena itu memang ini momentum. Kalau momentum ini tidak kita gunakan, maka di masa yang akan datang, apalagi sekarang Hamas seperti yang saya katakan, ilmuwan-ilmuwan Hamas ini sudah mulai mengembangkan pengetahuan sains mereka. Dan saya kira juga Israel sekarang juga mulai berhitung. Saya mau ke Mas Hussein dulu terakhir sebelum kita sudahi dialognya. Mas Hussein, warga Gaza di sana seperti apa? Apakah mereka ada keyakinan, ada kepercayaan diri, ada harapan? Mereka yakin bahwa kemudian konflik antara Israel dan Palestina, kemudian ada Hamas juga di situ, itu bisa diselesaikan dengan damai dengan kondisi seperti ini di sana? Ya, memang kita semua tidak menutup mata ya. Ada beberapa masyarakat terbagi-bagi dalam Palestina. Ada yang mereka setuju dengan two-state solution, ada yang berpikir tidak bisa
solusinya adalah semua orang-orang pendatang itu keluar. Karena mereka tidak rela satu jengkal pun itu dijajah. Seperti Indonesia nggak mungkin membiarkan wilayahnya dibagi dengan Belanda. Nah, namun saya ingin menekankan sini bahwa saya ingin menambah statement dari Pak Gusmis yang mengatakan bahwa ini bukan konflik antara Hamas dan Israel ya. Ini antara Palestina dan Israel. Kenapa? Karena pada lapangannya, di lapangan itu bukan hanya Hamas yang berperang, Fatah pun ikut berperang. Hamas ini sebuah partai politik, Fatah sebuah partai politik. Dua-duanya memiliki gerakan militer. Gerakan militer Hamas namanya Al-Qassam. Gerakan militer Fatah namanya Brigade Kataib Syuhada Al-Aqsa. Dua-duanya itu saling bahu-membahu dalam melontarkan roket-roketnya. Jadi sekali lagi ini menunjukkan ada kesatuan di tubuh Palestina dan Fatah ini tetap terkenal dengan gaya perundingannya untuk mencapai solusi damai. Dan sama, Hamas pun sedang berunding, namun beda bahasa perundingannya. Hamas menggunakan bahasa yang hanya dipahami oleh penjajah, yaitu bahasa kekerasan. Karena kalau semua yang diambil dengan kekerasan harus dibahas dengan kekerasan. Dan jadi roket-roket yang sedang dilontarkan ini adalah bentuk perundingan Hamas dengan Israel. Dan itu yang selalu berhasil beberapa tahun terakhir. Gaza dulu diduduki oleh Israel. Dengan kekuatan militer akhirnya berhasil dibebaskan saat ini. Dan juga sekarang mereka sedang berusaha ekspansi membebaskan wilayah-wilayah lain. Jadi intinya, ya warga Palestina, warga Gaza, mereka sangat optimis bahwa kemenangan akan segera datang dan kemerdekaan akan segera mereka raih. Demikian. Baik, kita harapkan semoga serangan Israel ke jalur Gaza bisa segera dihentikan supaya warga Gaza di sana tetap selamat. Terima kasih Mas Husein, terima kasih Gusmis telah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat siang waktu Gaza, selamat siang waktu Tunisia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.